Berdasarkan pasal, bukan dari sayanya juga, tidak. Jadi makanya kenapa saya berharap, karena pasal tersebut ini tuntutannya 10 tahun. Kita juga sempat bicara via telepon dengan pengacaranya Lesti Kejora. Memang faktualnya kalau menurut keterangan Lesti Kejora, ya dia nggak melakukan itu. Jadi yang mengkabur juga bukan dia, gitu. Dia hanya bernyanyi di permohonan cerai. Tapi pada titik itu kita masih berpegang pada apa yang diucapkan atau disampaikan oleh pengacara Lesti Kejora. Berarti patut diduga belum Lesti pelakunya. Mungkin kalau mereka berpikir ada pikiran untuk melapor balik, ya kami nggak bisa melarang, kami bisa apa? Kami akan menerima dan kami akan memperjuangkan hak kami gitu loh. Konflik panas antara penyanyi dan pencipta lagu yang menyeret penyanyi dangdut Lesti Kejora dengan pencipta lagu Yoni Dores belakangan ini makin panas usai kuasa hukum Lesti disinyalir akan menyeret pihak Yoni Dores kerana hukum atas pernyataannya yang dianggap tak pantas. Menanggapi peringatan keras dari kubu Lesti Kejora, salah satu kuasa hukum Yoni Dores, Ilham Suwardi, mengaku tak mempermasalahkannya. Sebaliknya, ia siap memperjuangkan hak hukumnya jika benar-benar akan membawanya ke ranah hukum. Saling tebar peringatan terjadi usai kuasa hukum Lesti Kejora menggelar jumpa pers untuk menanggapi berbagai tudingan miring yang dialamatkan ke kliennya mengenai kasusnya dengan Yoni Dores. Lantas apa tata dari pihak Yoni Dores menanggapi ancaman dari kubu Lesti Kejora? Ya, semuanya kembali ke hak konstitusi mereka. Dan kita dikasih kebebasan untuk bernarasi. Adapun kesalahan atau bahasa yang keluar dari tim pihak Yoni lah khususnya, mungkin ya namanya mereka semuanya manusiawi kok, mungkin ya ada yang namanya emosi sesaat, tetapi kan semuanya mungkin akan bertanggung jawab akan konsekuensi itu. Karena itu sudah terucapkan. Tetapi yang pasti mensrea kami dalam hal ini bisa dibaca. Maksudnya itu motif kami melakukan ini apa sih? Kan gitu. Kami nggak ada motifnya untuk menyudutkan seseorang, menjelek-jelekan seseorang, menghancurkan seseorang. Karena nggak bakalan jelek dengan yang kami lakukan, nggak bakalan hancur dengan yang kami lakukan, gitu loh. Ya, mungkin kalau mereka berpikir ada pikiran untuk melapor balik, ya kami nggak bisa melarang, kami bisa apa? Kami akan menerima dan kami akan memperjuangkan hak kami, gitu loh. Pada kesempatan ini kami juga sangat menyayangkan kepada saudara Yoni Dores, asistennya, dan kuasa hukum yang menyebutkan Lesti Kejora tidak tahu diri, tidak beradab, pelaku pembajakan, dan kata-kata lainnya yang sangat tidak pantas. Seharusnya Bapak Yoni Dores beserta tim tidak perlu menyampaikan perkataan seperti itu. Karena bagaimanapun juga proses penyelidikan masih berjalan. Dan mungkin ini sebagai pesan agar kedepannya untuk tidak dilakukan kembali. Saya alhamdulillah senang dengan preskonnya timnya Lesti. 1 bulan ini alhamdulillah akhirnya kan ada preskon, ada jawaban dari pihak Lesti. Walaupun memang ya mungkin saya juga harus belajar ya dari lawyernya Lesti untuk bisa berucap yang baik, ya kan, karena mohon maaf saya ini kan sekolah juga nggak tinggi, saya juga hanya ibu rumah tangga,
Jadi kalau misalkan memang ada klaim, ada ketidaksukaan dari pihak Lesti dikarenakan ucapan-ucapan saya atau pengacara kemarin, saya mohon maaf. Tapi sejujurnya saya, Pak Yoni Dores dan pengacara tidak ada niat jahat atau tidak ada niat yang tidak untuk Mbak Lesti. Karena bagaimanapun kata demi kata yang disampaikan itu semua terekam di pemberitaan. Jadi mungkin kalau kuasa hukum atau praktisi hukum udah tahu ya arah statement saya hari ini menyampaikan hal itu apa. Tapi pada intinya saya selaku kuasa hukum dan perwakilan manajemen sangat menyayangkan adanya ucapan-ucapan dan perkataan seperti itu. Sekarang kembali ke pihak Lesti. Kami kan sebagai pelapor, dari awal melapor tanggal 19 Mei 2025, dari hari melapor itu kami udah membuka diri kok. Dari awal kami melapor, kami udah membuka diri untuk berkomunikasi dan untuk bermediasi. Memang tujuan awal, mulai dari somasi sampai kami datang ke rumah itu, untuk itu. Tetapi seandainya menanggapinya berbeda, itu ya nggak ada apa-apa. Instansi yang pengen mewadahi untuk dilakukannya pertemuan, saya rasa itu hal yang cukup positif dan kami sangat siap ketika pun memang mendapatkan undangan dari instansi yang berkaitan. Ya, secara etika, kita yang melapor dan yang terlapor, sekarang kira-kira siapa yang memulai komunikasi harusnya? Itu aja. Kalau untuk komunikasi, untuk mediasi untuk komunikasi, siapa? Karena ini akan terjadi laporan loh, gitu loh. Laporan pidana atas dugaan pelanggaran hak cipta yang dilayangkan pencipta lagu Yoni Dores terhadap penyanyi Lesti Kejora masih bergulir di Polda Metro Jaya. Asisten Yoni Dores, Fevi, beberapa hari yang lalu menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Dalam penuturannya, Fevi mengaku dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik. Ia pun menyebut jika tak lama lagi, Lesti akan segera dilakukan pemanggilan. Lantas seperti apa perkembangan kasus tersebut? Dan benarkah jika Lesti enggan berdamai dan istri Rizky Bilar itu terancam hukuman 10 tahun penjara? Sebenarnya saksi ini kan dibutuhkan minimal 2 ya. Setelah saya mungkin nanti ada Profesor Edi, atau mungkin nanti ada satu juga yang ditunjuk oleh Pak Yoni Dores. Jadi menurut saya cukup hanya 2. Setelah itu selanjutnya Lesti dipanggil supaya lebih segera aja. 2 minggu. Nanti dikabarin sama Profesor, kurang lebih. Mungkin kalau orang awam pikiran laporan polisi itu suatu hal yang gimana, padahal sebenarnya laporan polisi ini hanya untuk mendapatkan mediasi juga. Mediasi tidak ketemu, lanjut ke persidangan. Saya pribadi sebagai seorang ibu lebih baik saling bermaafan, cukup sampai di sini. Tapi kalau memang sebagai seorang fighter, lanjut terus. Tapi kalau lanjut terus, kalau tuntutan itu minimal 10 tahun, itu ada P21 yang dia pasti tahan seperti Nikita Mirzani, tapi sebenarnya jangan. Berdasarkan pasal, bukan dari sayanya juga, tidak. Jadi makanya kenapa saya berharap, karena pasal tersebut ini tuntutannya 10 tahun. Persoalan yang menyebutkan bahwa adanya uploadan yang dimana diduga melanggar Undang-Undang Hak Cipta, ya, perlu kami jelaskan juga bahwa cover ataupun upload itu tidak dilakukan oleh Lesti Kejora dan tim. Sehingga hal tersebut cukup membuat dan memframing klien kami ini seolah-olah terlihat seperti melakukan tindak kesalahan ya dengan mengupload tersebut. Karena dari 13 alat bukti yang disampaikan oleh saudara Yoni Dores telah kami kaji dan pelajari, tidak ada satupun uploadan yang dilakukan oleh Lesti Kejora dan tim dan manajemen.
ketika pun ada pemanggilan tersebut, kami akan kooperatif untuk mengikuti setiap proses yang berjalan. Intinya saya terima kasih ya kepada bapak-bapak Trimsus yang ada di Polda yang sudah begitu membantu kami untuk menemukan titik jalan temu yang lebih baik ke depan. Dan saya juga berharap untuk timnya Lesti untuk juga bisa lebih juga kita sama-sama jadi berangkulan ya. Masalah ini juga nggak usah terlalu jadi diperuncing. Walaupun posisinya sekarang ini ranahnya sudah di Polda Metro Jaya, tapi tetap saja mediasi itu pasti akan ada. Masih belum tahu kapan akan dilakukan proses pemeriksaan, kapan undangannya, kita juga masih sampai saat ini masih mengikuti. Sementara itu, kuasa hukum Yoni Dores, Deolipa Yumara, berharap adanya jalan tengah yang dapat ditempuh baik oleh Lesti Kejora maupun Yoni Dores. Deolipa juga buka suara terkait peluang Lesti lolos dari sangkaan yang dituduhkan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta. Bagi Deolipa yang juga merupakan seorang penyanyi, polemik Undang-Undang Hak Cipta yang belakangan ini tengah ramai lantaran banyaknya polemik antara penyanyi dan pencipta lagu sebenarnya dapat ditengahi jika semua pihak mempunyai kesadaran bersama mengenai hak royalti termasuk dalam kasus Lesti Kejora. Dan berikut pandangan hukum Deolipa Yumara mengenai peliknya undang-undang royalti yang kini menjadi perdebatan sengit antara penyanyi dan pencipta lagu. Jadi kalau di laporan sendiri sudah saya baca, memang ada disebutkan diduganya. Memang nama Lesti disebut terduganya Lesti, tapi kan ini diduga. Dalam hukum itu ada melaporkan seseorang atau subjek hukum itu dengan cara langsung. Dia pelakunya atau jalan tengah, dia diduga melakukan. Kenapa? Karena ada atribusi keterkaitan yang belum tentu benar, belum tentu salah. Jadi ini satu keadaan tersendiri. Nah, mungkin ini jalan tengah yang dipakai oleh Yoni Dores untuk supaya ada laporan polisi dan ada terlibat. Yang paling bagus sebenarnya ada dugaan terjadi pelanggaran cipta mechanical right, tapi pelaku tidak dikenal. Begitu. Pelaku masih dalam lidik. Itu paling bagus dalam pembuatan LP. Tapi kan saya baca memang langsung diduga Lesti lah sebagai. Walaupun secara hukum belum bisa dibuktikan bahwa Lesti adalah pelakunya. Kalau kita bicara mechanical right. Nah, yang dibahas oleh Yoni Dores dalam laporannya adalah posisinya bukan synchronized right, bukan juga performance right, tapi mechanical right, yaitu siapa yang mengcover lagu, kemudian mendistribusikan dan bernilai komersil. Nah, apakah Lesti masuk? Tergantung pembuktian. Kalau Lesti Kejora bilang, saya nggak pernah mengcover lagu, saya lagi nyanyi di satu performance rights, kemudian tiba-tiba ada penonton yang kemudian merekam di upload ke YouTube berbayar, itu bukan salah saya. Gitu. Nah, lolos kan seorang Lesti Kejora. Nah, kita juga sempat bicara via telepon dengan pengacaranya Lesti Kejora. Memang faktualnya kalau menurut keterangan Lesti Kejora, ya dia nggak melakukan itu. Jadi yang mengcover juga bukan dia. Gitu. Dia hanya bernyanyi di performance right. Tapi pada titik itu kita masih berpegang pada apa yang diucapkan atau disampaikan oleh pengacara Lesti Kejora. Berarti patut diduga belum Lesti pelakunya. Bisa jadi Lesti hanya diatribusikan sebagai saksi. Saksi yang memang muka saya yang dipakai, suara saya yang dipakai, tapi bukan saya pelakunya. Atau itu sebagai saksi. Kemudian kalau ini laporan tetap dijalankan dalam konteks pengembangan, tentu nanti ada laporan pendapatan dari pihak penyidik kepolisian ya. Bahwasanya sebenarnya pelakunya bukan Lesti dalam gelar perkara atau dalam suatu keterangan lengkap dari perkara. Pelakunya adalah akun A, akun B, akun C, akun D yang mengupload. Mana yang dicari dalam proses lidik lagi. Jadi namanya gitu, disebut sebagai laporan pendapatan untuk mencari tahu siapa-siapa sih pelaku sebenarnya. Memang pelakunya bukan Lesti Kejora. Walaupun suaranya Lesti, walaupun mukanya Lesti, presenternya Lesti, penyanyinya juga dia. Nah sekarang dilihat ini nyanyinya di mana? Apakah pada saat performance rights? Apakah pada saat event-event kawinan atau apa? Betul. Gitu. Itu kan masih dalam kategori performance rights.
Yang harus dituntut adalah pihak LMKN. Bagaimana Anda mengcover ini? Atau ada nggak manajemennya Lesti kemudian melakukan pembayaran royalti? Ini yang kemudian dicari. Jadi di wilayah Lesti Kejora sendiri ada posisi manajemennya yang mengatur mengenai performance, ada Lestinya sebagai penyanyi, ada juga mungkin holding company yang paling atas yang mengatur distribusi semuanya. Kan belum tentu Lesti yang salah juga, belum tentu juga manajemennya juga, belum tentu juga holding company. Kita lihat apakah sudah mereka bekerja berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku apa tidak. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.